Pernah nggak sih Anda ngerasa capek sama dunia yang kayaknya nuntut kita buat pamerin setiap perbuatan baik? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang justru kebalikannya. Soal kekuatan luar biasa dari kebaikan yang kita lakukan diam-diam. Yuk kita mulai? Kebaikan yang disembunyikan akan tetap bersinar. Coba deh, kita pegang kalimat ini. Benar-benar dipegang. Soalnya ini tuh bukan sekedar kutipan biasa ya. Ini ini tuh kayak sebuah janji yang menenangkan gitu. Janji kalau ketulusan sejati itu ya punya cahayanya sendiri, bahkan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Oke, jadi perjalanan kita hari ini ada 4 bagian. Pertama, kita bahas soal kebaikan tanpa panggung. Terus kita lanjut ke saksi yang tak terlihat. Habis itu kita bakal ngerti kenapa kebaikan itu kayak cahaya tak tersembunyi. Dan terakhir, kita cari tahu apa sih panggilan bagi kita dari semua ini. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Kebaikan tanpa panggung. Apa sih bedanya nolong orang karena kita beneran peduli, sama nolong orang sambil lirik-lirik, mastiin kamera nyala? Nah, yuk kita bedah motivasi di baliknya. Kita semua kayaknya kenal banget ya sama dunia yang kayak gini. Zaman sekarang kan ada tuh prinsip, if it's not on social media, it didn't happen. Kalau nggak diupload berarti nggak kejadian. Tiap kebaikan diukurnya dari berapa banyak like sama komentar. Nah, inilah tekanan budaya yang jadi latar belakang obrolan kita. Dan disinilah kita ketemu tantangan langsung buat budaya pamer tadi. Coba dengerin ini. Jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kananmu. Gila kan? Prinsip ini tuh radikal banget. Artinya lakukan kebaikan tuh saking sunyinya, saking diam-diamnya, seolah-olah kita sendiri aja pengen lupa sama kebaikan itu. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Ada dua dunia yang berbeda. Kebaikan sejati itu, ibarat kita nanam pohon di hutan yang sepi banget. Nggak ada yang lihat, kita lakuin itu ya karena kita percaya itu hal yang benar. Titik. Tapi kebaikan yang buat pertunjukan, itu kayak kita nanam pohon di atas panggung, lengkap sama sorotan lampu. Kenapa? Ya biar orang-orang tepuk tangan. Ujung-ujungnya pertanyaannya selalu balik ke situ. Kita ngelakuin ini buat siapa sih? Ini nih yang bikin kita mikir kan? Pasti pernah kepikiran deh, kalau nggak ada satu orang pun yang lihat perbuatan baik gue, apa itu semua sia-sia? Nah, di bagian kedua ini, kita akan kenalan sama konsep yang namanya saksi yang tak terlihat. Dan inilah jawabannya. Dengerin baik-baik ya. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Ini jaminan loh. Jaminan pasti. Kalau nggak ada satupun, kebaikan tulus yang kelewat dari perhatian. Justru, apa yang tersembunyi dari mata manusia, itu yang paling jelas terlihat baginya. Coba deh bayangin, air mata yang netes pas kita lagi sendirian, nggak ada yang lihat. Pengorbanan waktu, tenaga, uang yang nggak pernah kita ceritain ke siapa-siapa. Atau kesetiaan kita sama janji pas rasanya tuh pengen nyerah aja. Momen-momen sunyi kayak ginilah yang ternyata paling berharga di mata sang saksi tak terlihat itu. Gini deh, manusia itu kan ngelihat pohon yang rimbun, daunnya lebat, terus muji, wah bagus banget pohonnya. Tapi sang saksi tak terlihat ini, yang dia lihat itu akarnya. Akar yang tersembunyi di bawah tanah, yang jadi sumber kekuatan sebenarnya. Jadi intinya, nilai sejati sebuah tindakan itu bukan dari apa yang kelihatan di luar, tapi dari apa yang tersembunyi di dalam hati. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya paling menarik. Paradoksnya di sini nih, bagian ketiga, cahaya tak tersembunyi. Pertanyaannya kan jadi gini, kalau kebaikan itu harus disembunyikan, terus gimana caranya dia bisa jadi terang? Aneh kan? Yuk kita dalemin metafora keren ini. Perhatiin deh kalimat ini baik-baik. Ini bukan perintah kayak, coba deh jadi terang, atau usahakan jadi terang. Bukan. Ini tuh pernyataan fakta, pernyataan identitas. Kamu adalah terang. Wah, ini ngubah segalanya loh. Fokusnya jadi bukan lagi soal berbuat baik sesekali, tapi soal menjadi baik. Jadi karakter kita yang secara alami memancarkan cahaya. Jadi ada dua pilihan. Di satu sisi, ada rasa cemas, rasa was-was buat terus-terusan kelihatan baik di mata orang. Di sisi lain, ada kedamaian, ada ketenangan dalam menjadi baik. Jadi ini bukan lagi soal poles-poles citra, tapi soal ngebiarin cahaya dari dalam diri kita bersinar dengan sendirinya. Alami aja, nggak perlu dipaksa-paksa. Sifat cahaya itu gimana sih? Coba kita pikirin. Pertama, dia nggak berisik kan? Nggak ada suaranya. Kedua, dia nggak maksa, nggak dorong-dorong gitu. Tapi yang ketiga, dia pasti akan terlihat pada waktunya. Nah, kayak gitu jugalah kebaikan sejati.
Mungkin awalnya dimulai dalam sunyi, tersembunyi, tapi pada akhirnya sinarnya itu bakal nemuin jalan buat nerangin kegelapan di sekitarnya. Oke, teorinya keren banget, kedengarannya indah. Tapi, gimana cara nerapinnya di kehidupan kita sehari-hari? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas soal panggilan bagi kita. Langkah-langkah praktisnya gimana sih buat ngejalanin prinsip ini? Coba kita lihat contohnya dari kisah Ruth. Apa sih yang dia lakukan? Sederhana banget. Dia cuma setia sama ibu mertuanya pas lagi susah-susahnya. Jauh dari panggung, jauh dari sorotan. Gak ada tuh yang tepuk tangan buat dia. Tapi, justru kesetiaan yang sunyi itu, yang kelihatannya kecil, dampaknya malah bergema sepanjang sejarah. Dia dapat warisan abadi. Ini bukti nyata loh, kalau dampak yang besar itu seringkali lahirnya dari kesetiaan yang tersembunyi. Dan sekarang, pertanyaan ini buat saya dan buat Anda juga. Coba kita jujur sama diri sendiri. Pas kita nolong orang, pas kita memberi, apa sih yang sebenarnya kita cari? Tepuk tangan dari panggung dunia? Atau ketenangan batin karena hati kita tulus dan taat? Jadi inilah panggilannya buat kita. Yuk, kita mulai dari hal-hal yang kecil dan gak kelihatan. Setia sama hal-hal yang gak bakal pernah diliput media, memberi dengan tulus pas gak ada kamera yang nyorot, terus aja berbuat baik, bahkan pas gak ada satupun ucapan terima kasih. Percaya deh, kekuatan sejati itu adanya di situ. Dan pada akhirnya, inilah janji yang bisa kita pegang erat-erat. Apa yang kita tabur dalam diam, akan kita tuai dalam kemuliaan. Anggap aja setiap kebaikan yang tersembunyi itu sebagai investasi di hadapan sang saksi yang tak terlihat, dan investasi itu dijamin gak akan pernah sia-sia. Jadi, yuk kita bawa pesan ini pulang, simpan di dalam hati. Di tengah dunia yang super berisik dan selalu nuntut pengakuan ini, ingat satu hal, kebaikan yang Anda lakukan diam-diam itu gak pernah hilang. Sama sekali enggak. Kebaikan itu sedang bertumbuh, dan pada waktu yang tepat nanti dia akan bersinar. Mungkin dengan cara yang bahkan gak pernah kita duga sebelumnya.